Next nomor 33, laki-laki 30 tahun datang dengan keluhan pilek sejak 3 hari, hidung tersumbat, sulit membuang ingus. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Rinoskop anterior terdapat benjolan, permukaan licin, mengkilat, tidak nyeri, mudah digerakkan yang keluar dari meatus nasi medius. Saat diberikan epinefrin, benjolan tidak mengecil. Diagnosisnya adalah polip nasi. Kenapa bisa kita bilang polip nasi? Nah, kita analisis satu-satu dari soal. Keluhan pilek, ada hidung tersumbat. Kenapa bisa tersumbat? Karena rupanya ada benjolan. Nah, benjolan ini dia kan banyak kan, bisa abses, bisa polip, bisa hipertrofi konka. Hipertrofi konka tuh ada dua. Dia bisa rinitis vasomotor, dia bisa rinitis alergi juga hipertrofi. Tapi beda di gejala. Bedanya ada di gejala dan warnanya. Kalau rinitis vasomotor dia warnanya kemerahan. Kalau rinitis alergi hipertrofi konka dengan warna livid atau pucat. Nah, sekarang benjolan ini benjolan ya. Jadi kita belum tahu benjolannya apa. Permukaannya licin, mengkilat, dan tidak nyeri. Nah, ini tidak nyeri ini menandakan bahwa benjolan ini bukan merupakan abses. Setelah itu diberikan epinefrin, benjolan tidak mengecil. Nah, ini adalah kunci. Kunci adalah ketika dinamakan hipertrofi konka, baik itu vasomotor ataupun karena alergi, hipertrofi konka itu akan mengecil jika diberikan epinefrin. Karena apa? Karena konka itu berisi pembuluh darah yang akan berkonstriksi jika terkena epinefrin, sedangkan polip tidak. Polip isinya cairan. Makanya ketika diberikan epinefrin tidak mengecil, itu adalah tanda dari polip. Jadi algoritma berpikirnya adalah pada saat benjolan, ada kata-kata benjolan, DD-nya ada 3: abses, polip, hipertrofi konka. Ketika ada kata-kata tidak nyeri, berarti abses hilang, tinggal 2 DD-nya, hipertrofi konka atau polip. Nah, ketika diberikan epinefrin tidak mengecil, tinggal 1 DD-nya, polip aja. Nah, jadi seperti itu cara menganalisis soal. Nah, jadi kalau polip, tata laksana yang tepat adalah polipektomi. Perempuan 19 tahun tidak bisa mencium bau, anosmia. 3 bulan sebelumnya normal dan progresif hilang. Tercium bau yang tidak enak. Pemeriksaan fisik didapatkan lubang hidung lapang, krusta positif, fotor, X nasal positif. Jadi jawab diagnosis yang tepat adalah rinitis atrofi. Ya, kenapa? Karena keluhan ada pada hidung, ada krusta, tidak bisa mencium bau. Nah, jadi kita pikirkan macam-macam dari rinitis. Kalau rinitis akut, gak ada rinitis akut tidak bisa mencium bau. Rinitis vasomotor tidak ada keluhan yang tepat. Rinitis medikamentosa tidak ada riwayat penggunaan obat-obatan. Nah, jadi yang paling cocok adalah rinitis atrofi. Kenapa juga? Karena atrofi. Dari pemeriksaan fisik kita bisa lihat lubang hidungnya lapang. Harusnya lubang hidungnya itu dari kafum nasinya itu terdapat konka. Jadi tidak terlalu lapang. Kenapa lapang? Karena konkanya atrofi.
diakibatkan oleh Klebsiella ozaena. Jadi Klebsiella ini adalah bakteri yang istilahnya memakan epitel dari konka, sehingga konkanya itu atrofi, dan infeksi dari Klebsiella ini menyebabkan bau busuk dan juga krusta yang keluar. Jadi khasnya adalah bau busuk dan juga anosmia. Tata laksananya adalah antibiotik topikal, sistemik, sampai pembedahan. Laki-laki 20 tahun nyeri di pipi. Nah, nyeri di pipi ini arahnya ke rhinosinusitis maxillaris. Pasien batuk pilek sejak 7 hari yang lalu, berat, tidak diobati, kemudian memburuk. Rhinoskopi anterior dapat nasal discharge. Nah, jadi ada kriterianya, yaitu pertama ada faktor mayor ya. Kita lihat di tabel yang bawah, hidung tersumbat nggak ada, sekret dari hidung atau post nasal discharge atau post nasal drip ada, nyeri pada wajah ada, hiposmia atau anosmia tidak ada. Jadi minimal 2 faktor mayor udah bisa menegakkan diagnosis rhinosinusitis akut. Kenapa maxillaris? Sudah pernah dibahas, karena lokasinya di pipi. Nah, farmakologinya antibiotik, dekongestan, analgetik. Antibiotiknya apa? Amoxicillin, paling banyak 3 kali 500. Next, anak 2 tahun dibawa ibunya ke RS, hidung tersumbat sebelah. 2 tahun, hidung tersumbat sebelah, disertai sekret bau. Pemeriksaan fisik, rongga hidung kanan tampak lendir dan krusta. Nah, apa yang paling tepat dari analisa soal? Semakin banyak Anda mengerjakan soal, maka akan tahu bahwa ini arahnya ke benda asing di hidung. Kenapa bisa seperti itu? Karena faktor resikonya adalah anak-anak itu sering memasukkan benda-benda mau ke telinga, mau ke hidung, karena dia masih rasa ingin tahunya masih tinggi. Jadi sering dia mencoba-coba tersumbat sebelah. Jarang ada penyakit, meskipun ada, yang menyumbat sebelah pada anak-anak. Sekret yang bau disertai dengan sekret yang bau. Jadi memang arahnya ke benda asing di telinga. Jadi apa terapi yang tepat? Ekstraksi. Kalau dia benda keras menggunakan hook, kalau benda tumpul, maksudnya lunak, menggunakan pinset. Perempuan 3 tahun dibawa ke poli karena bengkak di depan telinga sejak 3 hari yang lalu. Anak rewel, mengeluh nyeri, sering demam. Pada pemeriksaan telinga kanan, dapatkan pembengkakan di depan tragus berwarna merah, dan apabila ditekan, keluar sekret purulen. Nah, jadi ada kondisi pada anak ini disebut dengan fistula preauricula. Nah, jadi fistula preauricula ini adalah kelainan kongenital, yaitu adanya lubang di depan tragus, ya. Nah, seperti gambar yang kiri bawah ini, dia ada lubang di situ. Itu namanya fistula preauricular. Nah, fistula ini dia bisa terinfeksi. Tanda-tandanya adalah ketika dipencet keluar sekret. Jika dibiarkan tidak diobati, maka ini bisa membentuk abses seperti gambar yang kanan bawah. Jadi ada benjolan berwarna kemerahan. Itu namanya abses preauricula. Next, laki-laki 35 tahun, nyeri pada telinga kiri sejak terkena lemparan bola kaki saat bermain 2 hari yang lalu. Tampak regiopinah hiperemis dan sangat nyeri jika disentuh. Apa diagnosisnya? Yang pertama, ada
ada trauma dan juga bengkak pada daun telinga atau pinna. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, BB dari bengkak di telinga, di daun telinga ya, itu ada 3. Pertama, oth hematom, ada perikondritis, dan juga apa ya satu lagi ya, lupa anjir. Jadi DD pembekalan telinga itu ada 3, oth hematom, pseudokista, dan juga perikondritis. Nah, jadi perikondritis ini adalah peradangan pada kartilago telinga atau daun telinga. Bisa diawali oleh infeksi, misalnya terkena ada luka, setelah itu terinfeksi atau bengkak telinganya. Nah, bisa juga akibat trauma seperti soal yang sekarang, awalnya terkena lemparan bola kaki. Nah, kondisi pada saat awal terkena lemparan bola kaki itu akan didiagnosa dengan oth hematom karena akibat trauma pasti isinya darah pada saat pertama kali. Dan oth hematom ini bisa berprogresif menjadi perikondritis apabila tidak dilakukan aspirasi darah yang ada di rongga telinga. Setelah diaspirasi, oth hematom itu akan dilakukan bebat tekan sehingga tidak mengubah struktur dari daun telinga. Itu adalah jika tidak dilakukan penata laksana yang tepat, maka akan menjadi perikondritis. Nah, perikondritis ini bisa berkomplikasi. Yang paling ditakutkan adalah cauliflower atau bentuk daun telinganya gak seperti normal lagi, udah kayak hancur, dan itu akan menurunkan pendengaran. Nah, seperti itu. Jadi klinisnya bisa mirip-mirip tergantung perjalanan penyakitnya. Kalau perikondritis mungkin dia lebih ke arah nyerinya. Nah, kalau oth hematom lebih ke arah hiperemisnya. Premis isinya darah, seperti itu ya. Oke, perempuan usia 20 tahun datang dengan keluhan demam sejak 4 hari yang lalu. Pasien juga merasakan nyeri dan berdenging di telinga. Tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan status lokalis didapatkan vesikel bergerombol di auricula sinistra. Nah, jadi vesikel yang bergerombol ini dia khas pada penyakit herpes. Nah, kalau herpes simplex dia cuma ada 2 predileksinya, yaitu ada di oral atau genital. Yang oral adalah herpes simplex tipe 1, yang genital adalah herpes simplex tipe 2. Kalau di tempat lain di tubuh itu adalah herpes zoster, apalagi unilateral dan mengikuti dermatom, persebaran dari vesikel-vesikelnya. Nah, jadi ada herpes zoster dan dia mengenai telinga, dermatom yang masuk ke telinga, nyeri dan rasa berdenging di telinga kiri. Jadi diagnosanya adalah herpes zoster oticus. Tanda-tandanya ada gejala telinga, ada vesikel sesuai dermatom, nyeri, tinnitus. Nah, jadi ada juga penyakit namanya merinitis bullosa. Dia seperti
apa namanya, bola-bola seperti itu, sama hampir mirip lenting-lenting. Kalau ada bahasa soalnya tuh lenting. Lenting tuh bisa diartikan vesikel, bisa diartikan bola. Tapi bedanya kalau meningitis bullosa, lenting ini dia terdapat di membran timpani. Kalau herpes zoster dia nggak sampai membran timpani, meskipun bisa lebih sering ke telinga luar di hermatom, sesuai dermatomnya. Komplikasi yang ditakutkan dari herpes zoster oticus adalah Ramsay-Hunt syndrome, yaitu ketika dia sudah mengenai nervus facialis. Jadi ada mulut merot atau mencong seperti tanda-tanda stroke, tapi ada vesikel di dermatom telinganya. Berarti jawabannya adalah Ramsay-Hunt syndrome.